Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Sapira Hayu dengan MPM 20110606070. Kemudian ada Cindy Laksita Diva dengan MPM 20110606034 dan ada Gia Premesya dengan MPM 20110600356 dan yang terakhir ada Nida Lutfia Zahra dengan MPM 20110600111. Jadi pada video kali ini kami akan membuat herbarium dari tumbuhan Petridophyta spesies Diropteris sp. Sebelum lanjut ke cara pembuatannya, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan, biasanya disusun berdasarkan klasifikasinya yang berfungsi untuk membantu mengetahui tumbuhan lainnya yang memiliki persamaan ciri-ciri morfologinya. Herbarium ini terdiri dari herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah adalah spesies tumbuhan yang telah diawetkan dalam suatu komponen macam-macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Sedangkan herbarium kering adalah spesies tumbuhan yang diawetkan dengan cara pengeringan. Bagian pucuknya memiliki bulu-bulu halus. Tumbuhan materi ini disebut juga tumbuhan berbulu atau tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Diropteris sp adalah tumbuhan yang termasuk dalam kelompok paku-pakuan kelas Filicinae paku sejati. Ciri-ciri Diropteris sp mempunyai bentuk akar serabut, batang rimpang yang tegak panjang, permukaannya berbulu berwarna coklat dan tidak bercabang, daun majemuk berwarna hijau, kedudukannya anak daunnya berselang-seling, daun bergelombang dengan permukaan berbulu halus, tepi daun bergerigi dan ujung daun meruncing. Klasifikasi Diropteris sp: genum Plantae, subgenum Tachyobionta, divisi Pteridophyta, kelas Filicopsida, order Polypodiales, famili Diropteris Daciae, genus Diropteris adens, spesies Diropteris sp. Sebelum melakukan praktikum, terlebih dahulu saya mencari tumbuhan yang akan saya gunakan pada saat praktikum. Nah, di sini saya menemukan tumbuhan paku-pakuan dari divisi Pteridophyta. Tumbuhan ini saya temukan di belakang rumah saya, tepatnya di atas pagar belakang rumah saya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebelum melakukan praktikum pembuatan herbarium kering. Tahap pertama dalam proses pembuatan herbarium kering ini yaitu menyiapkan kardus dan koran yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran dari tumbuhan paku-pakuan yang kita pakai. Tahap yang kedua yaitu membersihkan tumbuhan paku-pakuan menggunakan tisu kering atau bisa juga menggunakan lap yang bersih. Pada saat membersihkan tumbuhan paku-pakuan ini, usahakan untuk tidak merusak bagian dari tumbuhan tersebut, baik bagian akar, batang, ataupun daunnya. Tahap ketiga yaitu siapkan baskom atau wadah yang bisa digunakan untuk merendam bagian dari paku-pakuan. Teman-teman juga bisa menggunakan opsi lain yaitu menggunakan semprotan. Pastikan semua bagian dari tumbuhan paku-pakuan terkena cairan alkohol. Tahap yang keempat yaitu meletakkan tumbuhan paku-pakuan di atas koran yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sembari kita merapikan bagian sisi-sisi dari tumbuhan paku-pakuan tersebut. Usahakan di setiap bagian dari tumbuhan paku-pakuan tidak saling tumpang tindih ya. Lalu tahap yang kelima yaitu memberi selotip di bagian bawah batang tumbuhan paku-pakuan.
Hal ini agar tumbuhan dari paku-pakuan tersebut bisa menempel pada koran dengan baik dan agar lebih rapi. Tahap keenam yaitu tutup bagian tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan koran dan kardus, serta letakkan juga buku sebagai pemberat di bagian atasnya. Tahap ketujuh atau tahap terakhir dari proses pembuatan herbarium kering paku-pakuan ini yaitu membuka bagian dari penutup herbarium. Tahap ini bisa kita lakukan ketika herbarium yang telah kita buat sudah berumur sekitar 2 minggu. Di sini kita bisa melepas bagian selotip yang sebelumnya sudah tertempel pada herbarium kering yang telah kita buat 2 minggu sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan kertas karton atau kertas HVS yang akan kita gunakan untuk meletakkan herbarium kering yang telah kita buat. Letakkan herbarium kering dari tumbuhan paku-pakuan di atas kertas karton yang telah kita sediakan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk merapikan bagian dari sisi-sisi herbarium kering yang telah kita buat. Jangan sampai ada bagian dari tumbuhan tersebut yang meleku atau saling tumpang tindih. Lalu beri selotip di bagian bawah batang dari herbarium kering yang telah kita buat. Jangan lupa untuk menempelkan etiket yang telah kita buat sebelumnya di bagian bawah tanaman atau pojok bawah dari kertas karton. Etiket yang akan kita tempelkan itu harus mencakup nama kolektor, nomor koleksi, tanggal pembuatan, lokasi ditemukannya tumbuhan, nama daerah, dan klasifikasi. Kita juga bisa menambahkan deskripsi serta manfaat pada bagian etiket tersebut. Dan inilah dia hasil dari pembuatan herbarium kering kita. Itu dia yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.